Aku Zaki ya dari Kuningan. Sekarang aku juga kelas. Jadinya di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pondok pesantren nih. Dan aku pengen tahu nih sebelumnya Kak Anissa dulu mondok atau enggak nih? Kalau aku dulu mondok di muslim. Kalau aku Dulu waktu SMP-nya aku nggak mondok, jadi aku pulang pergi. Kalau aku mondok juga, tapi kan SMP di mana, SMA. jadi di antara kita berempat cuman Kak Apri doang nih ya yang mondok baru 3 tahun. Gimana sih perasaannya baru pertama kali memasuki ruang lingkup pondok pesantren nih? Perasaan aku kaget banget sih, soalnya tadinya aku pulang kan, sekarang aku di pondok gitu, nggak bisa yang pulang seenaknya, jadi terus menyesuaikan diri di sini, terus sama teman-temannya juga. Oke. Dan kan kita berarti kan mondok nih ya. Kenapa kalian bisa memilih lanjut mondok ketika SMA? Padahal SMA itu banyak yang bilang masa-masanya kita nyari apa ya, jati diri bilangnya. Tapi kayak hitungannya kayak bebas gitu loh. Terus apa sih alasan kalian mondok ke SMA? Jadi aku nih. Iya. Aku berarti dari SMP dong alasannya. Dari SMA aja. Alasan SMA kenapa Alasan- pilih mondok lagi Oh gitu? gitu. Awalnya sih tadinya tuh aku mau keluar dari pondok gitu kan. Kayak aku mau negeri aja deh gitu. Terus waktu itu waktu aku nelpon tuh, nah pas nelpon ternyata disuruh lanjut. Nah tadinya kalau misalkan aku mau lanjut maunya pindah, nggak lanjut ke nggak lanjut di sini lagi gitu. Tapi ternyata katanya disuruh lanjut biar biayanya mahal. Yang di sini emang juga mau aku sendiri gitu buat pondok kan, karena kalau di pondok itu pergaulannya tuh kan dijaga kan ya Kak. Jadi kayak biar kita tuh bisa menjaga diri yang baik gitu. Jadi aku memilih buat pondok aja. Oh gitu. Tapi setelah milih kayak setelah memutuskan untuk mondok tuh kayak ada pemikiran gak sih kayak mendingan kayak nyesel gitu loh, kayak kenapa sih kemarin tuh harus milih mondok lagi gitu. Ada nggak sih rasa penyesalan tuh sebenarnya? Itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau aku sih ya setengah-setengah gitu kan ya. Kalau ya enggak gitu. Kalau ya gimana ya, enak loh mondok tuh sebenarnya, kayak kebersamaan sama teman gitu kan. Misalkan kalau di luar kan kita kalau di baca bareng teman gitu. Dan lanjut alasan Kak Apri memutuskan SMA ini mondok tuh apa? Padahal dari yang SMP-nya pulang pergi terus memutuskan untuk mondok itu apa? Kalau aku karena aku pengen sendiri ya mondok. Gak tau gitu mondok, kayak lihat orang-orang mondok, kayak masya Allah banget. Terus ya udah deh aku mondok. Saya ada alasan lain, cuman jangan di publik, malu banget. Dan lanjut alasan Kak Raya nih mondok lanjut mondok lagi tuh apa? Aku SMP mondok, terus sekarang juga SMA lanjut mondok kan berarti ya. Iya. Alasannya tuh ya karena ilmu aku mondok terus dapat ilmu pondok. Kalau nggak dilanjutin percuma nggak sih? Ya, Kalau mondok bener 3 sih. tahun juga kayak minimal mondok itu biar dapat sertifikat pondok itu ijazah pondok Iya. 6 tahun minimal gitu. Apa 3 tahun dapat apa coba? Kayak ya udah gitu. Tapi kayak ngerasa nggak sih kalau di pondok itu tuh kayak lebih seru nggak sih? Udah makanya saya mondok. Jadi kayak sebenarnya kebersamaan itu lebih enak tuh di pondok dibanding di rumah nggak sih? Betul banget. Ya walaupun mungkin di rumah kita kayak mungkin ngerasa nggak kesepian gara-gara ada HP gitu kan ya. Kalau di sini bedanya nggak ada HP tuh. Nah kan pasti ada perbedaan ya selama keseharian di pondok lama dan di pondok yang sekarang. Apa nih perbedaan dari Kak Anissa nih pas di pondok lama dan sekarang? Kalau dulu tuh aku sekolah
padet banget. Kalau sekarang kan sekolah kan cuma sampai jam 12 doang kan, karena ada COVID-19 tuh. Jadi mulai sekarang tuh udah perpendekan waktu gitu. Kalau dulu sekolah tuh sampai jam 2 siang, terus itu istirahat cuma sebentar doang tuh, nunggu waktu asar. Besok sholat asar ada kajian sore. Kalau sekarang kan digantinya sama MD, sama aja sih, itu sama-sama pelajaran pondok gitu. Itu aja sih yang bikin beda. Kalau Kak Apri sendiri gimana nih? Kan perbedaan ya SMP gitu. Aku beda banget. Kan kalau SMP dulu aku cuman pelajaran umum doang, pelajaran sekolah. Nah sekarang ada pelajaran umumnya, ada pelajaran pondoknya, ada tahfiz juga tambahan. Jadi lebih padat yang SMA sekarang aku mondok. Kalau Kak Raya? Aku juga ngerasa sih lebih padat SMP ya. Soalnya kan sekarang di sini belajar malam ya kayak cuma di kelas masing-masing. Kalau dulu aku belajar malam ya kayak sekolah biasa, matematika malam gitu. Ya capek gak sih matematika malam? Jadi lebih padatan dulu. Nah, di sini aku pengen tahu nih, mondok itu karena keinginan sendiri atau disuruh orang tua sih? Dimulai dari tangan Mas. Kalau aku awalnya tuh disuruh orang tua sih gitu. Terus ya lama-lama kan nyaman sama lingkungannya gitu kan. Jadi kayak ternyata gini nih mondok gitu. Oh jadinya kayak ternyata pengen mondok lagi gitu. Makanya aku lanjut mondok. Pas lanjut mondok tuh aku yang pengen sendiri gitu. Kalau pas SMP mah disuruh sama orang tua. Karena kayak aja mondok gitu. Dulu disuruh pas pengen sendiri. Kalau Kak Apri dulu pas SMP itu ada nggak sih keinginan mondok? Apa baru ada keinginan mondoknya itu pas SMA? Keinginan mondoknya pas kelas akhir, pas kelas 9 berarti. Pengen banget karena kayaknya lihat tetangga gitu kayak mondok pulang pondok, kayak beda gitu vibes-nya. Kalau Kak Raya Malah pengen sendiri soalnya pas SD itu temen-temen aku pada mondok semua. Ya gimana sih ikut-ikutan doang kayaknya awalnya. Terus aku bareng sama temen aku, nah yang keterima cuma aku doang. Di situ aku bingung banget mau nolak apa lanjut. Tapi ya karena ya udahlah mondok aja gitu ya. ya aku kan pernah dengar nih ya, katanya kalau di pondok pesantren itu pertemanannya itu circle dia. Ada nggak sih yang dari perwakilan deh dari kalian kayak yang menanggapi tentang pernyataan tersebut tuh kayak gimana? Menurut aku sih itu tuh tergantung orangnya lagi sih. Sebenarnya tuh dari kita tuh balik lagi ke orangnya gitu. Kalau misalkan orangnya tuh dia mau bergaul sama orang, gampang gitu dapat teman. Terus juga kayak pertemanan tuh bisa aja kayak gabung gitu. Itu balik lagi ke orangnya sih Kak, kayak gitu mah. Kayak kalau dia mau gabung sama yang lain gitu atau enggak, itu tuh nggak salah sih sebenarnya. Nah, ada pesan dan kesan apa nih? Ada untuk anak kita nanti yang mau mencoba melanjutkan belajarnya itu masuk ke pondok pesantren. Ada pesan dan kesannya? Kalau buat adik-adik yang mau masuk pondok, pesannya itu jangan takut buat masuk pondok karena pondok itu gak menyenangkan yang Pondok itu seru banget. Pasti pikirannya apa sih kayak nggak jauh dari HP nggak sih kayak ini nggak bisa main HP deh Kak, nggak bisa ini nggak bisa kayak vlog Kak. Bisa orang tua nggak sih kayak lebih terjaga kalian juga. ngejauhin mindset seperti itu Iya. loh. Seneng orang tua. Jadi karena kayak kita hidup itu selalu ada tantangan di setiap waktunya. Jadi kayak mondok itu tuh sebuah tantangan yang harus kita takluki nggak sih? Takluki apa sih Kak? ya gitu. Terus juga banyak kan yang bilang kan Tantangan kalau harus kita misalkan jalani. SMA tuh apa tadi katanya? Nyari masa-masa kebebasan sih kalau menurut aku ya. Kayak suka mikir gak sih anak zaman sekarang tuh kayak nyeremin gitu gak sih kayak untuk pergaulannya ya, karena
betul untuk banget. Udah bebas banget. banget sih. Kayak aku tuh kalau lagi pulang ya kayak jujur aku kayak suka mikir, aduh bentar lagi bakal keluar dari pondok, kayak bakal serem kayaknya untuk berada di dunia luar, ya nggak sih? Oke guys, kita